Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siang, Kak. Oke, baiklah. Seperti yang kita ketahui bersama, kali ini kita akan adain Zoom bareng Kak Fauzi, sebagai Duta Baca Jawa Barat. Sekaligus untuk adanya seminar ini, sekaligus untuk merayakan anniversary ke-1 tahun Yuki Media. Nggak usah berlama-lama ya. Baiklah, mari kita undang pemateri kita, Kak Fauzi, untuk masuk ke Zoom ini. Apa share screen-nya bisa kalian biasa teman-teman lihat nggak? Bisa. Oke, baik. Baiklah, kita kenalin dulu. Kita kenalan dulu dong sama pematerinya, yaitu Kak Imam Muhammad Agung Fauzi atau biasa disapa sebagai Kak Fauzi. Tadi data dirinya itu bisa kita lihat guys, LTA. Terus sebagai pembicara terbaik debat Bahasa Indonesia Galaksi Kabupaten Kuningan, juara 1 pidato Bahasa Indonesia Sumpah Pemuda, dan masih banyak lagi prestasi lainnya bisa teman-teman lihat. Adapun pengalaman kegiatannya, wow banyak sekali. Kak Fauzi pernah jadi narasumber Hari Aksara Internasional di Kemdikbud RI tahun 2017. Wah, udah lama ya. Terus dia juga jadi narasumber mendidik anak di era digital bersama Ruang Guru. Pernah jadi narasumber aktualisasi Duta Baca Jawa Barat. Bahkan, wah masih banyak banget kalau dibaca sesuatu kayaknya nyita waktu deh. Nanti kenalan bareng Kak Fauzi aja. Oke, ada juga pengalaman organisasinya. Wah, Kak Fauzi ini udah pernah jadi Ketua OSIS SMA Negeri 1 Ciawi Gebang. Terus jadi Ketua Forum OSIS Kuningan, dia juga jadi anggota Himpunan Duta Pemuda Kuningan, dan wah banyak banget pengalaman organisasi lainnya. Untuk pendidikan kita bisa lihat juga Kak Fauzi itu lulusan SD Negeri 1 Pasayangan, SMP Negeri 1 Ciwi Gebang, terus SMA Negeri 1 Ciwi Gebang juga. Di Kak Fauzi juga lulusan perguruan tinggi S1 di Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah STKIP Muhammadiyah Kuningan. Dan Kak Fauzi juga aktif mengikuti pelatihan seperti pelatihan kader bela negara, terus pelatihan pemuda relawan tangga bencana, dan
dan masih banyak lagi pelatihan-pelatihan yang pernah Kak Fauzi ikuti. Nah, nggak usah menunggu lama-lama ya, mari kita sambut pemateri kita, Kak Fauzi. Silahkan Kak Fauzi. Baik, terima kasih. Selamat siang semuanya. Suara saya terdengar ya? Dengar, Kak. Ya, Iya, mohon Kak. maaf. Ini sedang di perjalanan, jadi tidak bisa kamera fokus ya, tapi nggak apa-apa. Saya sudah kirim share screen ya, mohon maaf, PowerPoint salin dia. Apakah bisa ditampilkan tidak oleh ini operator? Iya bisa, Kak. Oke, Kak. Ya, boleh. Silakan ditampilkan aja ya. Operator, silakan. Ya, baik. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua, teman-teman yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, siang hari ini kita bisa bersua ya dalam dunia tatap maya. Ini berarti Yuki Media itu dari provinsi mana ya? Kalau saya boleh tahu. Kegiatan ini diselenggarakan oleh teman-teman dari wilayah dari Semarang, Kak. Oke. Semarang. Oke. Iya. Yang menyelenggarakan teman-teman dari wilayah Semarang juga. Kami sebenarnya Yuki Media itu pendirinya itu dari berbagai daerah, Kak. Ada dari dari Semarang, yang foundernya dari Semarang. Nah, aku co-founder dari Sulawesi, Kak. Terus teman-teman aku ada dari Sumatera 2 orang, owner dan show ownernya. Oke, baik. Mohon maaf. Baik, selamat siang teman-teman semua. Mohon maaf sebelumnya. Halo, ada yang bisa merespon? Terdengar nggak suara? Dengar, Kak. Oke, baik. Soalnya khawatir tidak terdengar gitu. Tadi saya barangkali sudah menjelaskan tapi tidak terdengar. Oke, baik. Sambil menunggu PowerPoint yang akan ditampilkan, terima kasih sebelumnya kepada teman-teman semua dari media dan juga penyelenggara pada kesempatan siang hari ini. Ya, mohon maaf tadi seyogianya kita melaksanakan di pagi hari, cuman karena kebetulan hari ini ada agenda di Kabupaten Sumedang, jadi tidak bisa siang hari ini kita bisa bertatap maya lah dengan teman-teman semua. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan ada dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya Allah. Teman-teman, berkaitan dengan gerakan literasi tentu telah kita ketahui bersama dan juga teman-teman sudah paham apa itu yang dimaksud dengan gerakan literasi. Gerakan literasi saat ini yaitu kecakapan Cibuduk abad 21, yang mana sekarang literasi bukan hanya menyoal membaca dan menulis, tapi literasi lebih kepada proses pemahaman tentang apa yang kita lihat, tentang apa yang kita dengar, dan tentang apa yang kita rasakan. Nah, termasuk teman-teman yang hari ini melaksanakan aktivitas di webinar ini adalah bagian dari literasi. Literasi apa? Salah satunya literasi digital. Kita memanfaatkan kecanggihan teknologi melalui kegiatan webinar ini ya, dengan berbeda-beda tempat, tetapi tetap bisa mendapatkan ilmunya. Gitu. Ini adalah salah satu pemanfaatan literasi digital. Bagaimana kita melihat situasi dan kondisi sejak masa pandemi COVID-19 ini, aplikasi ataupun misalkan startup-startup yang berkaitan dengan kegiatan webinar, kegiatan rapat virtual, dan lain sebagainya, ini sudah mulai marak dan menjadi kebiasaan bagi kita semua. Gitu. Nah, sebenarnya di share screen, udah siap share screen-nya? Oke. Sebentar, Kak. Masih ada itu. Baik. Ya, nggak apa-apa. Dilanjut dulu ya. Jadi, kembali lagi, teman-teman semua, ya, berkaitan dengan bahasan literasi, tentu hari ini yang harus digelorakan adalah bukan hanya sekedar minat baca, tapi bagaimana kita hari ini menggelorakan minat menulis. Karena
kata Pak Kepala Perpustakaan Nasional beberapa waktu lalu menanyakan kalau menyampaikan bahwa hari ini ya kita tidak lagi pemasyarakatan minat baca. Pemasyarakatan minat menulis gitu. Karena kalau membaca saya kira walaupun Indonesia selalu dalam urutan 10 besar terbawah ya, ketika ada 61 negara Indonesia urutan ke-60. Ketika ditambah lagi menjadi 70 negara Indonesia urutan ke-62. Ketika ditambah lagi menjadi 80 negara Indonesia pada urutan 72 dari bawah gitu kan ya. Nah, ini coba kita renungkan bersama termasuk generasi-generasi muda, generasi-generasi milenial dan juga yang hadir pada kesempatan kali ini untuk sama-sama peduli tentang peningkatan literasi yang harus kita siapkan sejak sekarang, gitu ya. Karena menyoal literasi bukan hanya tugas dari Perpustakaan Nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau instansi-instansi terkait, tetapi literasi adalah milik semua dan harus kita sama-sama gelorakan minat baca, minat menulis di masyarakat sejak saat ini, gitu kan. Ketika disampaikan bahwasannya literasi sekarang adalah literasi abad 21 yang merupakan kecakapan hidup ya, dan literasi atau perpustakaan atau taman bacaan masyarakat berbasis inklusi sosial, bagaimana literasi ini bisa dirasakan dampaknya secara positif oleh masyarakat. Perpustakaan yang dulu terkesan gelap, lembab, tidak bisa berbicara, tidak bisa ngobrol, hari ini perpustakaan kita harus sulap menjadi ruang-ruang publik yang nyaman, yang bisa mendatangkan banyak orang gitu kan, melalui literasi digitalnya, diberikan fasilitas internet, dan selanjutnya juga ketika perpustakaan hari ini juga kita berikan tempat yang nyaman dengan ruang ber-AC dan kita sediakan tempat untuk diskusi gitu, dibedakan dengan ruang baca supaya tidak mengganggu mereka ketika ada yang senang membaca tapi dengan suasana sunyi. Nah, oleh karena itu tugas dari kita hari ini berkaitan dengan minat literasi lainnya, sehingga kita lebih mudah sebenarnya. Tidak ada alasan untuk tidak bisa membeli buku. Namun kebanyakan orang memang kalau yang senang baca buku itu lebih terasa sensasinya dan lebih terasa wujudnya gitu ketika kita membaca dari buku bentuk cetakan gitu, bukan buku yang berbentuk elektronik book gitu, karena berbeda lah ya bentuk, terus juga sesuatu yang dirasakannya gitu kan, perjuangannya gitu kan. Selain itu juga kita akan menghargai para penulis ya untuk dibeli hasil karyanya gitu. Kalau semuanya sekarang menggunakan e-book, kasihan lah para penulis, walaupun ada beberapa e-book juga yang diberikan profit untuk para penulis. Oke, bisa di ini aja slide show. Oke, sambil menunggu saya saja ya. Jadi sengaja saya buat judul membangun gerakan literasi, gerakan Indonesia membaca implementasi kecakapan abad 21 menuju manusia Indonesia sebagai pembelajar sepanjang hayat. Nah, bisa ke bawah ya. Di bawah ada tulisan, teman-teman bisa baca, yaitu mari bekerja cerdas dan bekerja keras. Ya, jadi hari ini kalau kita ingin mewujudkan ya Indonesia emas, kita harus minimal memiliki dua komponen, yaitu dengan bekerja cerdas dan bekerja keras. Dilanjutkan nanti bekerja ikhlas, bekerja tuntas, gitu ya. Nah, ini salah satu implementasi bagaimana kita ingin mencapai sebuah tujuan yang merupakan tujuan Indonesia emas di tahun 2045. Literasi. Dari mana? Penerbit. Hah? Penerbit Yuki Media. Oke. Bisa di ini aja enggak di slide share, slide show. Biar enak membacanya, biar terlihat gede gitu. Biar besar. Nah, gerakan literasi penguatan karakter dan kecakapan abad 21 ya. Oke, ke bawah. Ini spesial udah yura deh, denger pakainya seru lah. Terus next. Yang bawah. Oke, literasi dalam konteks gerakan literasi nasional merupakan kemampuan mengakses, memahami, dan oke, terus. Nah, ini bentar ya.
Lanjut. Nah, cukup lah. Oke. Literasi dalam konteks gerakan literasi nasional merupakan kemampuan ya mengakses, memahami ya dan menggunakan informasi secara cerdas. Oke, lanjut. Nanti saya lebih senang konteks diskusi aja, ini hanya sebagai gambaran saja supaya interaktif dan aktif gitu ya. Oke. Pertama, latar belakang ya, kenapa Indonesia peringkat ke-45 dari 48 negara tuh awal 2011, terus ke-57 dari 65 negara, ke-64 dari 65 negara, 64 dari 70 negara. 2015 dia kemampuan membaca 46,83% dalam kategori kurang. Kenapa gitu kan? Oke, dilanjut. Next. Oke. Nah, tujuan pendidikan itu kan kita ketahui bahwa pendidikan adalah upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, karakter, pikiran, intelektual, ya, ya. RSC, mau nyari bentar. Sebentar. Oke. Dilanjut. Mau lagi literasi sebagai gerakan. Nah, sekarang literasi kemampuan menggunakan berbagai keterampilan dalam kehidupan. 6 literasi dasar, yang pertama baca tulis, numerasi, sains, digital, finansial, budaya, dan kewargaan. Ini ada 6 literasi dasar yang merupakan sebagai pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, literasi tulis sudah jelas. Kita mengenal paling awal itu adalah literasi baca tulis. Kenapa demikian? Karena sebelum kita mengenal yang lainnya, ketika kita masuk sekolah formal dan non formal itu, yang kita kenal awal itu adalah huruf dan angka. Ya, disebut dengan calistung, membaca, menulis, dan berhitung. Kenapa membaca dulu kok? Bukan menulis dulu, karena ketika kita mau bisa menulis, karena kita bisa membaca. Gitu kan ya? Nah, terus dilanjut, next. Oke, keterampilan dapat 21. Nah, kualitas karakter, religius, gotong royong, mandiri, integritas, ya, nasionalisme. Nah, literasi ini ada yang tadi, baca tulis, numerasi, sains, digital, finansial, budaya, dan kewargaan. Oke, kompetensi ada berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaboratif. Oke, lanjut. Nah, program gerakan literasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau sekarang Kemendikbudristek Dikti ya, yaitu yang pertama ada gerakan literasi keluarga. Jadi tidak bisa dipisahkan. Keluarga itu adalah peran penting juga dalam penumbuh kembangkan literasi di masyarakat khususnya, karena lingkungan terkecil yang kita rasakan itu adalah lingkungan keluarga gitu. Yang kedua adalah gerakan literasi guru dan tenaga pendidikan, itu jelas itu di sekolah. Yang ketiga gerakan literasi bahasa dan sastra, sudah pasti. Karena apa? Karena literasi bahasa dan sastra ini kan juga bagian dari membaca dan menulis sebenarnya, kan? Gerakan literasi budaya sudah jelas karena di literasi dasar ada literasi kewarganegaraan dan budayaan. Nah, gerakan literasi masyarakat itu adalah gerakan literasi yang hari ini dibangun oleh masyarakat seperti TBM, perpustakaan desa, atau kegiatan literasi yang lainnya. Ya. Yang terakhir ada gerakan literasi di sekolah. Dilanjut. Prinsip gerakan literasi nasional, ya, GLN itu milik bersama. Tujuan utamanya adalah, ya, prinsipnya itu adalah milik bersama. Hari ini dikatakan literasi ini milik siapa? Milik bersama. Siapa yang bertanggung jawab? Ya, semuanya bertanggung jawab atas gerakan literasi ini. Nah, keberlanjutan, adanya kemitraan, komitmen, dan koordinasi. Sekarang, kalau kita ingin berliterasi, ingin meningkatkan indeks membaca, menulis, dan lain sebagainya, kita tidak bisa menyepelekan kemitraan atau yang disebut dengan kolaborasi. Kolaborasi yang hari ini disarankan oleh beberapa pihak termasuk juga pemerintah daerah, itu adalah kolaborasi pentahelix. Kolaborasi pentahelix itu terdiri dari A, B, C, G, M. A-nya itu adalah akademisi seperti mahasiswa, dosen, pelajar, itu adalah akademisi kalau akademisi. Yang kedua ada B-nya itu adalah bisnis, ya. Bisnis itu ya jelas mendapatkan dana CSR mendukung program-program literasi. Nah, yang ketiga adalah C-nya itu adalah komunitas. Komunitas itu ya seperti sekarang teman-teman dari media, terus juga sebagai bisnis juga, gitu kan, ketika punya usaha, gitu kan. Yang komunitasnya lain ada forum taman bacaan masyarakat, kita baca, dan lain sebagainya. Yang lebih, yang banyak lagi, gitu kan. Nah, terus yang G-nya itu adalah government. Kita tidak bisa tidak menggandeng pemerintah sebagai mitra, gitu kan. Karena mau tidak mau mereka yang punya kebijakan. Supaya apa? Supaya kita dilindungi
dan punya, ya, artinya punya kekuatan hukum atau payung hukum agar kita bergerak dan berkegiatan itu jelas dasar dan pada dasar yang jelasnya gitu kan. Yang terakhir adalah M, media. Hari ini media berperan penting dalam penyelesaian teman-teman semuanya harus menggunakan media secara bijak ya guna menyebarkan informasi-informasi positif melalui media sosial seperti Instagram, Facebook maupun yang lainnya gitu ya. Nah, ketika hari ini ada kegiatan, ketika hari ini ada acara, silahkan disebar, informasikan. Oke, bisa dilanjut? Wah, share screen-nya hilang ya. Oke. Mungkin Itu agak terkendala. Gimana? Agak terkendala di operatornya, Kak. Tunggu ya, Kak. Oh, siap. Ya, boleh. Jadi itu teman-teman, ketika hari ini kita mau membangun gerakan literasi, kita harus punya prinsip kolaborasi. Kalau dalam hal kata kurangi kompetisi, tetap kita harus berkompetisi, hanya tidak terlalu banyak. Tujuannya ada apa? Kalau kita tidak punya kompetitor, kita ya stuck di situ-situ aja gitu. Nggak punya semangat untuk memberikan sesuatu yang lebih baik lagi gitu kan. Nah, oke. Nah, ini menjadi literat di abad ke-21 ya tadi ya. Oke, dilanjut aja. Oke, lanjut. Nah, literasi baca dan tulis. Nah, definisinya adalah pengetahuan dan kemampuan membaca dan menulis, mencari, menelusuri, dan informasi untuk menganalisis, menanggapi, dan menggunakan bahasa dan sastra secara sinik. Ya, itu sekolah, keluarga itu ada indikatornya ya. Teman-teman, saya persilahkan untuk meminta oke, dilanjut. Oke, yang kedua adalah literasi numerasi. Literasi numerasi itu menggunakan angka dan simbol-simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah perangkat berbagai konteks kehidupan sehari-hari. Jadi yang berkaitan dengan angka ya. Sebenarnya kita semua juga memahami tentang literasi numerasi ini ketika sekarang naik kendaraan bermotor. Di situ ada TNKB, tanda nomor kendaraan bermotor. Yang merupakan itu adalah bagian literasi. Teman-teman naik pesawat, di pesawat itu tertera misalkan ekonomi berapa, gitu. Kan ya, tiket berapa, itu kan bagian dari literasi numerasi, memahami tentang angka, simbol, balok, not, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Bahagia ini gitu kan ya, supaya masyarakat bisa paham tentang literasi gitu kan. Oke, yang kelima ada literasi sains, literasi ketiga ya, numerasi, literasi sains ya. Bagaimana literasi sains ini ya juga berperan penting, terlebih sekarang masa pandemi COVID-19, bagaimana kita memahami tentang adanya vaksinasi, bagaimana kita memahami tentang mencegah tularnya dari virus COVID-19, itu adalah bagian dari literasi sains. Memahami tentang lingkungan, sekarang sudah mulai masuk musim penghujan, tidak buang sampah sembarangan, dan juga tidak menebang pohon di hutan gitu kan ya, yang menjaga alam secara seimbang supaya keadaan alam ini tidak menimbulkan sebuah bencana gitu kan ya. Karena yang menimbulkan bencana sebenarnya kita juga sebagai manusia yang tidak bisa merawat alam dengan baik. Alam sudah memberikan segalanya, Tuhan yang Maha Kuasa juga sudah memberikan segala bentuk anugerah di dunia ini untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Oke, yang kelima itu tadi literasi finansial. Literasi itu adalah lagi yang berkaitan dengan keuangan. Yang berkaitan dengan bagaimana mengelola pendapatan. Sekarang kan
masa pandemi COVID 2020 sekarang sudah sampai akhir 2021 itu sangat berdampak, gitu. Terutama banyaknya tenaga kerja yang di PHK dan lain sebagainya. Nah, ini tidak terjadi lagi fase di siang, gitu. Ya, hanya teman-teman lebih banyak pengeluaran dan pemasukan. Dari literasi ini akan menghasilkan jelas. Teman-teman ini tulis dari literasi itu ya, menghasilkan buku, menghasilkan tulisan ketika dijual itu menghasilkan finansial bagi teman-teman. Teman-teman punya kemampuan literasi diundang dan juga menjadi apa gitu kan ya, literasi. Itu contoh kecil ini kita paham tentang literasi, kita bisa mengaplikasikan banyak hal sederhana adalah kecil pribadi juga kayak terakhir ada literasi kebudayaan dan kewargaan, di mana kebudayaan dan kewargaan ini memahami tentang peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah dan juga tentunya melestarikan kebudayaan yang ada di daerah masing-masing supaya bangsa negara Indonesia ini tetap eksis ya, dan tentunya budaya-budayanya tidak tergerus oleh budaya-budaya yang hari ini menjadi habit gitu kan ya. Kemarin saya membahas tentang bahasa prokem dan lain sebagainya gitu kan ya. Kenapa sih teman-teman lebih enjoy dengan menggunakan bahasa yang kira-kira menurut teman-teman itu ya tidak jadi masalah dan tidak jadi persoalan. Hanya saja ketika hari ini kita tidak melestarikan bahasa daerah, bahasa ibu kita, dan juga tidak mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu kan ya, siap-siap saja kita akan dikalahkan oleh negara-negara lain gitu kan ya. Nah, dan kita akan hilang jati dirinya sebagai bangsa Indonesia karena budaya adalah jati diri bangsa. Oke, nah, lanjut setelah pengertian literasi semua. Terus bawah, next. Nah, ini literasi kita. Kalau di Jawa Barat, ya ini ada program yang disebut dengan Kolecer, Kotak Literasi Cerdas. Kolecer ini dibuat oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Barat. Tujuannya adalah untuk menjadi perpustakaan jalanan, memudahkan masyarakat yang tidak bisa hadir ke perpustakaan, tetapi ada di ruang-ruang publik agar masyarakat lebih mudah mendapatkan akses informasi dan akses pengetahuan. Oke, terakhir yang bawah itu ada aplikasi Candil ya. Candil itu adalah Maca Dina Digital Library, itu dari bahasa Sunda, artinya melalui e-book ya gitu kan ya. Ini juga produk dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nah, mungkin di teman-teman yang lain juga ada, termasuk Ipusnas ya, itu milik Perpustakaan Nasional, dan juga yang lainnya gitu kan ya, yang bisa diakses melalui Google Play Store atau Google Chrome gitu kan ya. Banyaklah bentuknya, ada bentuk website ataupun bentuk aplikasi gitu kan. Nah, itu mungkin teman-teman, dan masih banyak lagi terkait dengan kegiatan yang bisa meningkatkan literasi seperti kegiatan di Taman Bacaan Masyarakat, di perpustakaan desa, ada lomba menulis, ada lomba mewarnai, ada lomba menari dan lain sebagainya. Bikin kelas menulis, kelas menari, gitu kan, kelas gamelan dan lain sebagainya. Pokoknya jadikan perpustakaan itu sebagai rumah peradaban, Taman Bacaan itu sebagai rumah peradaban. Jadi ketika hari ini kita masuk ke TBM, kita masuk ke perpustakaan, ketika keluar dari sana kita semua punya peradaban yang baru untuk dikembangkan di kemudian hari. Terima kasih atas segala perhatiannya ya. Kita lanjut diskusi saja. Mohon maaf juga atas segala kekurangannya, karena biasanya kalau melalui digital itu ya seperti ini gitu kan ya, terkendala oleh sinyal dan lain sebagainya. Oke, saya cukupkan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk materi yang tadi dibawakan oleh Kak Fauzi. Menarik banget ya. Jadi mari kita banget buat diajak diskusi. Nah, baiklah, aku buka sesi tanya jawab. Silahkan teman-teman yang ingin bertanya untuk raise hand atau pertanyaannya bisa diketik di kolom chat saja. Oke, buat Kak Fauzi, karena acara ini agak nggak terlalu gimana gitu, terkendala beberapa hal, dan mungkin itu buat Kak Fauzi agak kecewa sedikit. Maaf ya Kak. Acara ini agak
Jadi buat teman-teman yang ingin bertanya atau punya pertanyaan, silahkan raise hand atau ajukan pertanyaan kalian di kolom. Oh iya, Kak Fauzi, untuk sesi tanya jawabnya Kak Fauzi mau langsung jawab atau kita rekap pertanyaannya dulu? Gimana baiknya aja, silakan. Kalau memang ada banyak pertanyaan mau dikumpulkan boleh, mau satu-satu juga mangga, silakan. Kita langsung tanya jawab aja ya Kak. Kak Fauzi langsung jawab aja. Oke. Biar baik, ada pertanyaan nih dari Kak Rara. Dia nanya, Kak, gimana cara mengatasi agar kita tidak malah terluka? Oke, baik. Terus ya. Nah, kita hari ini mendengar ya, bagaimana Kak kok saya masih malas baca ya, gitu kan? Kan juga bagaimana nih kita nih belum bisa seperti halnya orang-orang lain itu kan yang senang dengan buku dan lain sebagainya. Nah, sekarang gini saja, secara simpelnya membaca itu bukan harus merubah sikap, tapi membaca itu adalah merawat kesadaran. Kita penting nggak membaca buku? Kalau menurut kita penting, kita akan baca. Tapi kalau menurut kita tidak penting, ya kembali lagi pada pribadi masing-masing. Kita tidak bisa memaksakan bahwa ketika hari ini semua orang Indonesia tuh harus membaca, gitu kan ya. Nah, sedangkan diri kita saja jarang untuk melakukan itu, gitu kan ya. Nah, cara yang paling sederhana adalah coba cari suasana yang kira-kira enjoy menurut kita itu untuk membaca buku. Belok kiri? Iya, belok kiri sini. Terus. Bisa. Oleh siapa? Jadi mau bisa lewat sini juga bisa sebetulnya. Boleh. Oke, sorry, mohon maaf ini karena lagi di jalan ya. Jadi fokus saya terbagi gitu. Oke. Teman-teman kembali lagi, mohon maaf nih. Berkaitan dengan tadi bagaimana kita membiasakan diri untuk meningkatkan minat budaya baca. Ya, yang paling sederhana dari kita adalah bagaimana hari ini suasana itu nyaman untuk membaca. Contoh, ketika hari ini kita senang membaca sambil makan coklat, ya sudah, lakukan itu gitu. Nah, kedua, ketika kita senang membaca itu sambil dengerin musik, ya monggo gitu, nggak jadi persoalan gitu. Terus yang ketiga, ketika hari ini kita senang dengan buku-buku tertentu, ya gunakan buku-buku untuk membaca gitu. Senangnya buku tentang novel, ya belilah buku novel gitu. Pertama, suka dulu dengan membaca. Lambat laun, ketika sudah aman, itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Kalau tidak membaca itu rasanya punya dosa atau misalkan itu yang kurang dan harus ditunaikan itu. Itu seperti itu ketika kami kita pengadaan sarana dan prasarananya gitu kan. Bagaimana perpustakaan itu menjadi tempat nyaman ketika kita datang ke sana gitu kan. Aksesnya segala macam gitu kan ya. Bahan bacaannya dan lain sebagainya, itu yang pertama. Yang kedua, orang Indonesia itu bukan tidak bisa membaca sebenarnya, tetapi tidak terbiasa untuk membaca gitu kan ya. Dan budaya Indonesia itu lebih kepada budaya bertutur sebenarnya gitu kan ya. Jadi kita tuh lebih senang mendengarkan orang bercerita tapi daripada kita harus membaca buku gitu kan. Makanya ketika hari ini adalah indikatornya membaca dan menulis, jelas tingkat literasi di Indonesia itu ya rendah. Tapi ketika hari ini indikatornya literasi itu adalah 6 dasar literasi, saya kira sudah bisa meningkat karena semua sekarang sudah paham tentang teknologi dan
Kalau dibilang buta huruf, negara Indonesia ini sudah sedikit sekali buta hurufnya, mungkin 0,11% lagi gitu kan ya, di bawah 1% atau 0,11%. Artinya mereka saja orang-orang tua terdahulu yang waktu itu belum bisa mengenal tulisan gitu kan. Sisanya sekarang minimal ya ada SLT gitu kan dan sebagainya, ataupun sekarang kan ada kemudahan dengan ikut paket gitu kan, kesetaraan ya, melalui pusat kegiatan belajar masyarakat kayak gitu. Ya, oke. Mungkin itu jawabannya gitu ya. Jadi kita tidak bisa menjudge dalam satu pandangan. Kita Oke, itu mungkin jawaban dari saya. Ada lagi yang ditanyakan? Monggo. Oke. Jadi Kak, baiklah itu tadi jawaban dari Kak Fauzi. Semoga Kak Hanif. Jadi ada lagi pertanyaan dari Kak Yuri nih. Pertanyaannya, Kak, gimana ya buat ngajak orang lain ikut perhatian dengan literasi juga? Silakan Kak Fauzi. Silakan. Oke. Bagaimana kita mengajak orang lain untuk ikut terlibat juga terwujud literasi? Sebenarnya hal yang susah-susah gampang gitu kan ya. Karena kita tidak bisa merubah mindset orang. Yang harus kita tanamkan mereka itu adalah merawat tentang kesadaran, merawat tentang pentingnya literasi, memberikan informatif dulu kepada mereka bahwa ini loh literasi gitu kan. Caranya seperti ini gitu. Bagaimana kita hari ini bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi masyarakat. Gak usah jauh-jauh, gak usah lingkupnya kabupaten atau lingkupnya provinsi. Sekarang yang paling sederhana aja adalah lingkungan sekitar, ya. Ajaklah teman-teman terdekat kita untuk peduli dengan hal itu dengan membuat kegiatan-kegiatan yang menarik, dengan membuatkan program-program juga yang edukatif dan tidak membosankan, sehingga mereka tertarik dengan program-program yang hari ini kita berikan atau dengan program-program yang hari ini kita canangkan gitu. Maka dari itu saya berharap kepada teman-teman semua, harapan terbesar saya adalah teman-teman bisa menularkan hal-hal baik kepada orang-orang lain. Jadi jangan menyebarkan virus-virus COVID, tapi bagaimana kita bisa menyebarkan virus-virus literasi untuk manfaat masyarakat sekitar. Oke, itu mungkin jawabannya ya. Jadi ajak dulu lah dengan hal-hal yang sederhana. Misalkan dengan ngopi bareng sambil baca buku gitu kan. Itu hal sederhana kan. Terus juga ketika sebelum diskusi berlangsung, kita 15 menit baca buku yuk, dari rumah masing-masing bawa bukunya. Nanti setelah itu kita diskusi dan kita bahas nih apa yang kita baca, kayak gitulah, sederhana itu gitu kan. Dan bisa dilakukan di mana saja. Artinya di mana saja bukan berarti di toilet, bisa gitu kan, ya enggak juga gitu kan. Tapi di tempat-tempat yang kira-kira representatif gitu. Oke, makasih ya Kak untuk jawabannya. Gimana buat Kak Yuri? Mudah-mudahan paham ya. Jadi masih ada lagi nih Kak, satu pertanyaan dari Kak Sariayu Ningsi. Dia nanya, bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia melalui literasi digital? Silakan Kak Fauzi. Ini menarik ya bahasannya. Kenapa? Karena literasi digital ini sedang kita gaungkan ya, yang disebut dengan LIDIK gitu kan. LIDIK itu literasi digital, karena dari literasi digital. Nah, hari ini ketika kita berbicara tentang literasi digital, contoh saja dengan pembelajaran jarak jauh. Kita belum bisa memaksakan 100% Indonesia bisa literasi digital secara menyeluruh. Ya, yang paling sederhana adalah hari ini adalah bagaimana kita menyampaikan kepada mereka itu tentang ya penggunaan media sosial ya dengan sebaik-baiknya gitu. Menghindari menyebarkan berita-berita hoax yang belum tentu kebenarannya. Nah, secara sederhana, kalau berkaitan dengan pendidikan yang berbasis dengan literasi digital di Indonesia, ini banyak faktor yang perlu dibenahi. Salah satunya adalah tidak semua wilayah di Indonesia memiliki akses ya dari internet, seperti halnya provider gitu kan ya, provider yang terbaik pun kadang-kala kalau di
di desa itu kan agak sulit juga sinyalnya gitu kan. Itu perlu menjadi perhatian bersama. Terbukti saat masa pandemi COVID-19 melalui PJJ ini, ya kita lihat mereka yang berada di pelosok sana tidak bisa mengikuti orang-orang yang berada di posisinya di kota, yang mana mereka mudah tentang akses internetnya. Bukan masyarakat desa tidak mampu, tapi mereka perlu juga ditopang atau disokong dengan fasilitas yang memadai gitu loh. Ya, sekarang anak di suatu perkampungan ya yang biasa belajar tatap muka tiba-tiba dipaksakan harus belajar melalui online atau melalui daring gitu kan ya. Yang pertama mungkin saja bisa gitu kan bagi mereka yang punya uang untuk memasang provider atau mereka yang punya uang untuk membeli handphone, gadget atau fasilitas yang lainnya. Tapi bagaimana dengan mereka yang dari keluarga kalangan menengah ke bawah? Jangankan untuk membeli kuota gitu kan atau fasilitas internet, untuk makan sehari-hari aja mereka juga kan masih kelimpungan sana dan sini gitu kan ya. Ditambah lagi kan sekarang internet cukup lumayan juga kan, hanya ada beberapa provider yang bisa murah tapi pada saat penggunaannya sinyalnya juga berkurang gitu kan ya. Ketika ada sinyalnya bagus tapi pemaketannya juga luar biasa mahal gitu kan ya. Nah itu permasalahannya kompleks sekali. Jadi kita harus bertahap, harus mengkaji lebih dalam lagi bagaimana pendidikan berbasis digital ini bisa merata di Indonesia. Dan saya lebih setuju kalau memang hari ini pendidikan di Indonesia itu pendidikan berbasis kebudayaan. Jadi artinya disesuaikan dengan lingkungan sekitar atau dengan kebudayaan mereka gitu. Supaya apa? Budaya tidak hilang. Apakah digitalnya tetap dipelajari? Tetap. Digital menjadi tambahan untuk mereka ketahui dunia luar gitu. Tapi berharap yang harus ditekankan dalam konteks pendidikan kita itu sesuai dengan nama kementeriannya kan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi harus berlandaskan kebudayaan daerahnya. Contoh kecil lah, ketika hari ini teman-teman di daerah pesawahan atau daerah perkebunan pertanian, mereka diajarkan di sekolah formal, tapi mereka juga diajarkan bagaimana caranya menanam padi, bagaimana mereka caranya memanen, merawat lingkungan sekitar. Karena nggak mungkin dong ketika hari ini mereka tidak orang-orang tua mereka itu akan selamanya ada di dunia. Nah, siapa yang akan melanjutkan kalau mereka tidak diajarkan sejak sekarang? Saya lebih setuju dengan konsep sekolah alam, bagaimana merawat alam, melestarikan lingkungan dan kebudayaan gitu kan ya. Karena orang-orang zaman dulu itulah orang-orang yang peduli tentang lingkungan. Kalau orang-orang zaman dulu tidak peduli dengan lingkungan, mungkin hari ini kita tidak bisa menikmati udara yang masih segar gitu kan ya, pegunungan yang masih hijau gitu kan. Tapi semakin ke sini dengan semakin banyaknya pendidikan dan semakin tingginya pendidikan manusia, bukan semakin beradab, malah justru ya dengan pendidikannya itu ya tidak bertanggung jawab atas ilmu yang dimilikinya gitu kan. Banyak yang seperti itulah. Mudah-mudahan teman-teman yang di sini dan kita semua tidak tergolong menjadi orang-orang yang seperti itu gitu kan ya. Maka saya lebih sepakat ketika hari ini konsep pendidikan yang diterapkan di Indonesia ini mudah-mudahan ya jangan malu disebut kuno lah, dia tidak berkemajuan. Tolak ukurnya itu seperti apa gitu. Ketika kita dibilang kuno dan tidak dibilang berkemajuan, apa sih yang menjadi tolak ukur mereka? Apakah hanya sekedar digital? Tak juga kok. Kita kan banyak ya faktor-faktor yang lain. Mungkin suatu saat nanti bisa saja kita hari ini mengiblat kepada negara-negara maju dengan sistem teknologi yang canggih. Tapi begitu Indonesia bisa menerapkan sistem yang berbeda dan menurut mereka itu adalah sistem yang sesuai dengan falsafah hidup manusia, mungkin negara-negara lain akan berkiblat di Indonesia gitu. Nah, ini yang perlu kita beranikan diri adalah bagaimana kita siap ya menjadi generasi-generasi penerus bangsa. Dalam hal ini adalah untuk meningkatkan literasi dan juga mengembalikan ya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga falsafah bangsa Indonesia, ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Gitu. Itu mungkin tambahannya ya. Baik, terima kasih untuk jawabannya, Kak. Fauzi. Nah, ini ada pertanyaan terakhir ya untuk juri nih. Jika iya, bagaimana cara mendapat juri nih kegiatan komunitas literasi? Mohon maaf, pertanyaannya bisa diulang. Tadi terputus-putus ya. Ya baik Kak, saya ulang pertanyaannya. Pertanyaannya Betul. itu, apakah pemerintah mau mendukung kegiatan komunitas literasi? Jika iya, bagaimana cara mendapatkan
memberikan dukungan, Kak. Oke, kalau saya tangkap mungkin betul atau salah pertanyaan bagaimana caranya pemerintah mendukung tentang kegiatan literasi gitu kan ya. Nah, kalaupun iya, caranya seperti apa gitu. Oke. Nah, hari ini yang tadi saya sampaikan itu adalah canangan dari Kemendikbud. Kemendikbud adalah pemerintah, ya bagian dari pemerintah Republik Indonesia, mencanangkan 6 dasar literasi sebagai pembangunan berkelanjutan. Berarti itu adalah kepedulian ya dari pemerintah untuk penguatan literasi di masyarakat. Kedua, kalau secara sarana dan prasarana, teman-teman hari ini silahkan berkolaborasi dengan pemerintah daerah lah, tidak harus jauh-jauh dengan kementerian, dengan pemerintah daerah. Apa yang bisa kita bantu? Jangan artinya kita hanya bisa minta bantuan, tetapi kita juga harus memberikan bantuan kepada pemerintah. Kita harus punya sistem simbiosis mutualisme. Di antaranya ketika hari ini kita berkaitan dengan literasi, datangi pemerintah daerah, baik dinas pendidikan, dinas perpustakaan, atau instansi-instansi terkait yang bisa mendukung tentang gerakan literasi. Nah, diskusi bersama-sama, Pak, kami punya program ini, Bapak punya program apa? Yuk, bisa nggak kita berkolaborasi, Pak, sama-sama? Saya bantu kegiatan Bapak, Bapak bantu kegiatan saya, gitu. Artinya gini, ketika hari ini programnya sama, ya sudah kita punya masa nih, Pak, untuk menyelesaikan persoalan ataupun program yang dibuat oleh pemerintah. Nah, Bapak bantulah, misalkan dari segi kebijakan, dari segi non material, gitu kan, non teknis lah, dari segi non teknisnya, gitu kan, dan lain sebagainya. Itu caranya seperti itu gitu kan, dekati gitu kan. Bagaimana pemerintah tahu tentang kita kalau kitanya tidak pernah datang, tidak pernah berdiskusi, tidak pernah menyampaikan gitu kan ya. Jangan hanya menyalahkan. Mohon maaf saya kadang ini pemerintah tuh nggak perhatian sama kita. Ketika saya tanya, kamu sudah datang belum ke pemerintahan? Kamu sudah diskusi belum? Kamu sudah menyampaikan belum apa yang ingin kamu laksanakan dan lakukan? Belum, Kak. Nah, yang salah bukan pemerintah. Kok pemerintah tahu gitu kan? Pemerintah kan tidak hanya mengurusi satu bidang. Mereka juga akan mengurusi berbagai macam lini sektor. Jangankan dari keseluruhan ya, seperti halnya negara gitu kan. Sekarang paling lingkup kecil lah dinas pendidikan. Dinas pendidikan tidak hanya mengurusi tentang literasi, tapi bagaimana mutu sekolah, tentang tenaga kependidikan yang berkompeten, ya kan, dan lain sebagainya, itu juga kan harus dipikirkan gitu kan. Nah, saking banyaknya itu yang kita lah sebagai jembatan, artinya dari masyarakat melalui kita sampaikan ke pemerintah daerah secara baik-baik gitu ya. Saya harap seperti itu. Jadi jangan hanya bisa memberi mencaci maki tapi tidak memberikan solusi. Tapi kita harus hari ini adalah menjadi generasi muda yang memberi solusi, tidak hanya sekedar memaki-maki. Banyak caranya ya, berkolaborasilah dengan instansi pemerintahan maupun instansi swasta yang bisa kita dekati sejak saat ini. Itu mungkin jawabannya ya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya, Kak Fauzi. Ya, itu tadi beberapa pertanyaan yang sudah terjawab. Melihat waktu juga, kita akhiri webinar hari ini. Sebelumnya, saya minta maaf sebanyak-banyaknya kepada Kak Agung Fauzi atas beberapa kendala dalam webinar hari ini, dan mungkin agak mengecewakan ya, Kak. Dan alhamdulillah materinya keren banget loh. Saya suka banget, apalagi pas Kak Fauzi bahas mengetahui, ya Kak, ada apa Kak? Ya Kak, Bapak, saya juga mohon maaf ya teman-teman karena ini tidak bisa maksimal karena memang sedang di kendaraan ya gitu ya. Nah, nanti dibuat lagi lah dengan konsep yang lebih matang gitu ya teman-teman, kita bisa lebih serius lagi diskusinya, dan bisa ada narasumber tambahan selain saya gitu. Artinya ada pelengkap lah ketika saya tidak bisa menyampaikan secara maksimal gitu ya. Pokoknya teman-teman, harapan saya di closing statement ini sebelum nanti ditutup, saya berharap teman-teman tidak patah semangat dalam menggelontorkan literasi gitu kan ya. Tujuan kita niatkan ibadah lah, insya Allah ketika niat ibadah semuanya akan terlaksana dengan mudah dan akan tidak terasa lelah gitu, kalau kita niatnya ibadah gitu kan ya. Maka dari itu ya siap-siaplah menjadi agen literasi untuk kemajuan bangsa dan negara. Saya nitip itu aja lah, pokoknya sukses untuk teman-teman. Saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam proses penyampaian ada terkendala baik dari segi jaringan ataupun ada hal-hal yang kurang berkenan di Iya Kak Fauzi, kami Yuki Media boleh minta nggak
ucapan anniversary dari Kak Foxy buat Wikimedia 1 tahun. Semangat dan pokoknya untuk kemajuan literasi di Indonesia. Siap, Kak. Baik, makasih ya, Kak. Makasih banyak. Oke, Dan ini maaf video. banget untuk... Nanti Ya, iya, siap. Nggak apa-apa, sama-sama belajar lah, ya. Kak. Ya, Makasih, saya Kak. izin melanjutkan perjalanan ya. Kalau mau didokumentasikan, silakan dokumentasikan dulu ya. Sukses untuk teman-teman ya. Sampai jumpa di kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam literasi. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita dokumentasi untuk Udah didokumentasikan, Kak. Saya izin pamit live di Zoom meeting ya. Siap. Ya, Kak. Ya, Terima kasih, Kak, materinya. Kasih Kak materi. sama-sama. Yuk. Siap, Kak. Oke. Jadi teman-teman, makasih untuk para peserta yang sudah hadir di webinar kali ini. Mohon maaf ya untuk beberapa kendala yang terjadi. Khusus merasa gak puas dengan beberapa hal yang ada di webinar ini. Sebelum saya tutup webinar hari ini, terima kasih buat kalian yang sudah menyukseskan acara webinar ini dan makasih ya untuk hal itu. Ini berhubung karena ini adalah Wikimedia yang ke-1 tahun dan memang nggak nyangka kasih dan lanjut ke banyak hal ya. Oke, aku tutup ya teman-teman. Karena ini adalah untuk hal itu ini juga berhubung